Indonesia kayaknya, Kayak ubin masjid lah ya. waduh, bukan Adem. itu aja bro, akan menjadi tempat pariwisata nomor 1 di dunia. Menurut gue. Iya. Pariwisata Lu bayangin. Islam ya. Iya. Jadi bukan soal makanan halal sebenarnya Bukan. pariwisata tuh ya. Bagaimana Bukan. kedamaian. Tapi memang sekarang Islam tuh mulai dilirik di Indonesia sebagai kiblat baru lah. Harusnya. Karena di Timur Tengah tuh lebih kacau. Nah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Ya Allah, Om Deddy, apa kabar? Baik. Akhirnya ketemu lagi. Semakin Gimana? berakhlak. Semakin berakhlak. Semakin Ya? berakhlak. Mualaf lancar. Mualaf lancar. Lancar. Saya mulai belajar tentang cinta, damai, indah. Azan. Wah, beneran mualaf berarti. Azan. Azan, kita berhenti dulu. Balik lagi, azan udah beres. Udah beres. Diajari loh Habib Iya sama mualaf dong. loh. Habib mesti belajar juga. Nah, makanya. Habib kan memang juga- butuh kerendahan hati loh Butuh untuk belajar ke siapa saja. Iya, untuk bicara sama saya. apalagi. Iya, untuk Mualaf jadi itu kan harus dizakatkan juga, Habib. iya makanya. Nah, mualaf itu kan memang kenapa dia harus zakat? Hmm. Karena memang mualaf itu kan kadang dia teralienasi dari komunitasnya, Betul. bahkan dari keluarganya. Kadang-kadang dimusuhin sama keluarga. Mm-mm. Teman-teman yang lama menghindar, pekerjaan menghilang. Iya, ini pendapat atau curhat? Ini pendapat. Pendapat ya. Iya. Iya. Nah, makanya jadi dia harus dizakati Iya. agar sustain secara ekonomi. Betul. Jadi Nanti sebelum ngomongin iman kita ngomongin perut dulu. betul. Om, tadi kan ada orang tuh yang ketika mualaf tercerabut, Om. Oh. Om Deddy tercerabut dari keluarganya atau dari masyarakatnya, iya, betul, dari tongkrongannya. Om Awalnya keluarga besar, kalau ibu yang deket-deket nggak terlalu peduli. Deddy mau mualaf kayak Mau apa kayak? mau mualaf, murtad lagi, mualaf lagi, Oh, iya. kayaknya nggak terlalu peduli. Anda anak durhaka atau gimana? Nggak dipeduli. Nggak dipeduliin gitu. Kalau mereka nanya apa, ibu saya kan usia udah 85 tahun. Jadi nanya, "Lo kok kenapa? Kok pindah agama?" gitu. Terus saya bilang, "Ya karena teman-teman juga dari dulu lebih dekatnya begini, lebih ngerti gini." Terus bilang, "Ya udah serah." Iya. Udah. Bukan tipikal yang kemudian Enggak. ribut Cuman kalau urusan itu, keluarga enggak ya? besar, omnya punya tante, punya adik, punya anak, punya sepupu, yang kayak gitu-gitu. Wah, jadi gosip keluarga Jadi gosip, nih. ya. Jadi gosip keluarga. Mereka berpikirnya, begitu saya mualaf, saya jadi radikal. Oh iya, Gitu. takutnya begitu. Takutnya menghina agama saya yang sebelumnya. Sebelumnya. Benar. Terus saya bilang, loh, justru saya bisa membela agama-agama kalian. Betul. Justru saya bisa membela agama Betul. kalian. Gitu. Karena kita yang mayoritas. Karena kita mayoritas. Jadi jangan dipikirnya gue mualaf terus saya akan menghina agama saya sebelumnya. Lah siapa saya menghina agama saya sebelumnya? Enggak. Saya akan gitu. Akhirnya, tapi tetap tuh, Bib, awal-awal mereka agak-agak, waduh ini nanti gimana? Waduh Iya. nanti ini gimana? Gitu kan. Apalagi gue punya suara besar gitu Iya, kan. iya. Setelah mualaf berjalan dengan asik, gitu, udah berapa lama? Terus Mualaf asik loh. asik. Asik. Akhirnya mereka berpikir, oh ternyata baik ya, ternyata tidak berbeda ya, ternyata malah menambah hal positif ya gitu. Udah akhirnya akhirnya keluarga saya itu, semua itu mualaf. Serius? Enggak bohong, gue bohong. Kirain. Anak saja tidak mualaf, lagi keluarga besar. Om, terus ini nggak Om? Nggak ada ini nggak Om? Lu punya kayak, wah gue pengen nih anak gue juga mualaf gitu. Lu ada ini nggak? Perasaan lu tuh gimana dalam relasi dengan anak Om? Kalau Terkait Habib agama. nanyanya pingin. Pengen. Tapi gue belajar nih Bib, dari dulu, saya itu mualaf bukan karena disuruh. Saya tuh mualaf karena ketemu teman-teman seperti Habib, ketemu teman-teman seperti Gus Miftah, ketemu teman-teman yang positif Islamnya. Nah, saya berharap kalau anak saya ngelihat saya seperti ini, dia kan baru 14 tahun, akhir balik juga belum. Iya. Jadi nantinya dia akan mencontoh, oh ternyata seperti ini. Dibandingkan saya otoriter kan dengan oh, kamu harus begini, kamu harus begini. Gue dulu kalau digituin, saya menghindar gue. Iya.
Saya menghindar. Nah ini Beb yang jadi masalah Beb. Banyaknya asupan-asupan Islami yang tidak Islami menurut saya. Iya. Yang akhirnya ketika anak-anak melihat, apalagi dari agama lain melihat, loh kok ngajarnya membunuh? Begitu ya. Kok ngajarnya membenci? Iya. Kok ngajarnya tabrak anjing? Langsung dong antipati dong. Iya. Saya nggak nyalahin kalau saya dulu asupannya begitu. Agama apa ini? Iya, benar. Larinya jadi begitu. Ini nih yang jadi masalah. Gitu. Karena asumsinya memang agama itu kan sumber kedamaian ya. Betul. Jadi begitu agama itu tidak menghadirkan kedamaian, orang pasti udah ngapain ya? Ngapain? Tadinya nggak ada masalah. Iya. jadi tambah masalah. Jadi tambah masalah gitu. Orang kan masuk agama atau masuk masjid gitu, itu kan nyari damai. Nyari gitu. damai. Ya minimal lebih damai dari kafe lah masjid itu. Ya minimal ketika kalau masuk kafe damai, mungkin paling jauh pikiran. Tapi kalau masjid kan hati. Nah, tapi kan sekarang bisa aja masuk masjid marah-marah. Nah, gitu iya, kan. makanya. Keluar penuh dendam. Itu tergantung kemudian orang yang ngurusin masjid sih. Nah, iya, betul. Cara memilih penceramah yang benar. Cara milih masjidnya, cara milih penceramahnya. Volume toanya, speakernya, iya. Agar tidak mengganggu membuat orang juga. akhirnya kontraproduktif secara dakwah, akhirnya kontraproduktif dan orang jadi apaan sih ya? Iya, lagi tidur kenceng banget gitu misalnya gitu kan. Apaan sih? Gitu kan. Bisa. Sama ini nggak Om Ded, menurut lo yang berubah dari lo sebelum dan setelah mu'alaf tuh apa sih Om? Yang maksudnya di luar agama ya. Gua tuh nemuin inilah setelah mu'alaf. Nemuin bahwa Islam itu adalah agama yang kompleks. Berarti ketika mu'alaf awal-awal nggak ngerti. Seolah-olah Islam ya gitu aja, udah sama semuanya gitu. Karena sebelum saya mu'alaf, saya tidak ditarik-tarik. Tidak ditarik-tarik oleh orang-orang tertentu. Iya. Begitu mu'alaf, saya ditarik-tarik, diajak ke sini, diajak ke sana, diajak ke sini. Yang ini ngomongnya beda, yang ini ngomongnya beda, yang ini ngajar beda, ini ngajar beda, gitu kan. Saya bilang nih kayak Coca-Cola nih, ada Diet Coke, ada Coca-Cola ini, gitu kan. Aneh-aneh juga nih, gitu kan. Padahal Coca-Cola semua gitu, harusnya nggak saling sentimen. Harusnya nggak saling sentimen. Karena yang untung kan satu orang gitu, seharusnya satu company. Gitu. Nah, terus, ternyata kompleks sekali gitu, kompleks sekali. Nah, akhirnya terus gue berpikir bahwa apa yang membuat ini kompleks? Ternyata pemahaman. Nah, yang berubah adalah saya berubah pemahaman saya tentang sebuah agama. Oke. Jadi pada akhirnya gue berpikir bahwa seseorang itu menjadi baik atau tidak kadang-kadang bukan tergantung dari agamanya, tapi tergantung dari mana dia belajar agamanya, tergantung dari akhlak dia. Makanya ketika saya ketemu Syekh Ali Jaber, almarhum, saya nanya sama beliau, Syekh kalau belajar Islam itu seperti intinya gini, ada pesan-pesan nggak buat saya yang baru mu'alaf? Beliau mengatakan, gampang katanya, jangan belajar Islam dari seorang guru, belajar Islam dari Islam itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya dia bahwa Islam itu sendiri adalah akhlak dan cinta. Oke. Jadi itu Islam, belajarlah dari Islam itu sendiri. Lu kok kayak ini, kayak apa? Berkesan banget sama Syekh Ali Jaber. Lu sekali kan ketemu dia? Sekali doang? Sekali doang. Maksudnya di luar podcast nggak ketemu lagi? Tidak pernah ketemu. Tapi kayak dalam banget sama. Karena gini bro, kan kalau misalnya sama Habib ya, saya sih menganggap saya dengan Habib ini udah seperti saudara sahabat gitu. Ada apa-apa kita ngobrol, keluh kesah kita ngobrol gitu ya. Bib, bantu podcast dong, gitu. Ya gitulah gitu. Kalau sama si Ali Jaber ini saya nggak kenal awalnya. Nah terus beliau itu datang ke saya, tadinya nggak mau. Tadinya nggak mau datang karena udahlah gitu baru ditusuk. Ini banyak orang nggak tahu. Ini banyak orang nggak tahu. Jadi setelah beliau ditusuk itu banyak sekali, saya tidak mengatakan siapapun, banyak sekali golongan-golongan tertentu yang meminta beliau untuk menyuarakan sesuatu. Yaitu
Syekh, tanda tangan, kita maju nih. Tanda tangan, kita demo nih. Iya. Minta itu. Itu tiap menit begitu, menurut beliau. Nah, akhirnya terus beliau, udah deh, saya datang aja ke podcast, bareng ditemenin sama Gus Miftah pada saat itu, untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa, gua nggak apa-apa ya. Udah ya, jangan ribut ya. Saya tidak dendam, saya tidak marah-marah, saya tidak, udah, nggak usah pakai nama saya untuk demo, nggak usah pakai nama saya untuk ini. Karena kalau beliau diam, wah, masih mungkin dimanfaatkan oleh rusuh orang-orang itu. Rusuh. Jadi akhirnya menurut gua ketika beliau melakukan hal itu, gua ngeliat bahwa, wah ini gila nih orang nih. Dia berusaha untuk mendamaikan padahal baru ditusuk. Gitu. Nah, alih-alih mungkin nyawa hidup mati di tangan Allah. Gitu ya. Begitu beliau meninggal, otak saya yang sangat terbatas ini itu melihat bahwa ya kok meninggal juga ya akhirnya. Setelah kejadian itu gitu loh. Jadi masih tidak bisa menerima secara akal sehat gitu saya. Tapi memang gue bikin video juga tuh tentang Syekh Ali Jaber kan. Dan dia sampai ngambil pelajaran dari bajunya yang kebetulan nggak warna putih, hitam, tapi hitam waktu itu. Artinya bahwa kayaknya dia ambil pelajaran bahwa sebenarnya Allah nggak ingin kejadian ini memprovokasi, sehingga dia ambil pelajaran itu. Cekatan banget loh. Karena kan orang beriman itu harus cekatan kepada hal-hal detail-detail yang Allah kasih pesan kepada kita kan. Apa sih detail? Bahkan bisa dari mimpi sekalipun. Beliau tuh dahsyat. Sama kalau lu belajar tuh ya, dari sebelum Islam sampai sekarang mualaf gitu. Siapa aja menurut lu yang gue belajar terinspirasi kalau ceramah deh atau kalau sosok deh? Kalau sosok ya, pertama gue mualaf pada saat itu dengan Gus Miftah. Akhirnya pasti gue belajar dengan beliau. Gue salut dengan beliaunya ada dua hal. Beliau ini berani ngomong. Gitu, berani ngomong di jalur kanan tapi berani ngomong gitu intinya. Terus beliau juga dakwah dan sebagainya di tempat-tempat yang katanya haram. Nggak mainstream lah. Nggak mainstream gitu. Jadi gue belajar banyak juga dari dia. Terus dia itu ya nganggep tidak menganggap dia guru, jadi teman lah gitu. Sahabat lah. Itu satu. Kedua, ini gue jujur ya, bukan gara-gara ente ada di sini bro. Gitu. Gue mendengar kata Habib Ja'far itu pertama kali itu Habib Ja'far. Terus gue nonton, ada Habib begini ya. Gitu. Habib gokil juga nih. Gokil, Habib gokil. Habib gokil. Gitu, kan. Tapi yang Habib Ja'far tidak kena ITE. Habib Ja'far gokil. Gokil nih Habib nih. Terus gue ngobrol sama Coki Muslim gitu ya. Terus gue ngeliat bahwa Habib Ja'far ini masuk ke area di mana orang-orang tidak mau masuk karena takut diserang. Gitu. Ya gimana? Ditanya minuman beralkohol. Kumpul sama Coki Muslim. Tapi ternyata yang bikin yang bikin gue dikenal Om Ded, tapi Coki Muslim. Iya betul. Lumayan lah. Tapi kan pahala mereka. Dia jalur neraka itu udah pasti. Gitu kan. Makanya. Tapi Anda temanin gitu. Terus saya berpikir, inilah sebenarnya seorang pemuka agama yang baik menurut saya adalah orang-orang yang seperti ini menurut saya. Gua mungkin salah. Iya. Terus gue belajar banyak dari Habib. Setiap kali ada pertanyaan yang menurut saya tidak masuk ke logika akal berpikir saya selalu nanya. Ya contohnya kayak, bro ada ustadz nabrak anjing dengan sengaja, kayak tadi kita tanya, itu gimana? Ternyata yang Habib sampaikan ke saya berbeda tuh. Wah kalau pemuka-pemuka agama ini seperti Anda semua, Indonesia kayaknya kayak ubin masjid lah ya. Waduh, bukan itu aja bro, akan menjadi tempat pariwisata nomor 1 di dunia. Iya. Pariwisata.
Lu bayangin. Islam ya. Iya, Jadi bukan soal makanan halal sebenarnya pariwisata tuh ya. Bagaimana kedamaian. Tapi memang sekarang Islam tuh mulai dilirik di Indonesia sebagai kiblat baru lah. Harusnya. Karena di Timur Tengah tuh lebih kacau. Nah iya, harusnya begitu. Sesama Muslim aja bunuh-bunuhan. Nah, sekarang bayangin kalau ada bule nih datang ke Indonesia. Ini kejadian nyata. Ini kejadian nyata. Saya nggak pernah cerita baru di sini. Gue punya teman bule. Dia tinggal di rumah gua selama 1 bulan penuh. Oke. 1 bulan penuh. Ini bule nih ya. Bule ganteng cowok. Oke. Gitu. Dia jalan karena dia merasa bahwa dia nginep pokoknya sebulan penuh karena ada kerjaan lah di tempat gue. Itu lu setelah mualaf? Sebelum mualaf. Sebelum, oke. Dia jalan pagi-pagi keluar nyari bubur. Karena seminggu pertama gua kasih lihat makanan-makanan di jalanan yang kaget. Wah, $1 katanya. $1 banyak itu $1 udah. Sampah ini kalau $1 di Amerika nggak bisa apa-apa nih. Sampah di sini dapat bubur ada ayam nih katanya. Aduh. Jadi padahal di Amerika beberapa dolar juga dapat sampah, Om. Junk food itu. Nah, junk food iya betul. Di sini $1 Anda dapat kesehatan. $1 dapat kesehatan. Terus akhirnya dia pagi-pagi saya belum bangun, dia pergilah nyari bubur jalan sendirian. Pulang dia cerita. Ini kejadian tuh udah lama. Dia cerita, wah, Indonesia. Kenapa? So, gue lagi jalan di jalanan. Tiba-tiba ada mobil. Mobil berhenti di depan. Set. Dibuka kaca mobilnya. Buka kaca. Di sana ada wanita berhijab. Terus ada pria juga. Dengan pakaian Muslim. Dengan pakaian Muslim. Hey, sir. Begitu dia lihat, dia buka, otak temen gue ini mati gua. Mati nih gue. Kalau nggak ditembak, dibom gua. Karena kebanyakan nonton film-film itu. Iya. Dia nggak bisa lari, nggak bisa ngapain, dia diem tertegun doang. Turunlah gitu. Terus si cowoknya bilang, dia udah diem, bisa bahasa Inggris. Dia bilang, my son bilang, you look like bintang film di Amerika. Boleh nggak my son take a picture? Seorang Indonesia. Biasa dong. Take a picture, kan? Mister. Take a picture, mister. Akhirnya sekeluarga take a picture. Dia pulang, dia cerita sama gua. Terus dia bilang, ini teman-teman gua nggak tahu nih di Amerika. Kayak begini. Karena yang ada di otak mereka adalah, kalau lu lagi jalan bule, di stop mobil dengan orang-orang Muslim, itu pasti bom. Iya. Itu pasti bom. Nah dari sana terus dia cerita ke teman-temannya, lu tahu nggak gua kemarin begini-gini. Jadi nggak benar tuh cerita semuanya tuh nggak benar. Cuman yang jadi masalah adalah banyak cita-cita negatif yang akhirnya keluar karena yang positif tidak keluar. Gitu loh bos. Dan itu sebenarnya imajinasi itu dibangun secara sadar oleh Hollywood. Ada satu film dokumenter yang merekam bagaimana Hollywood itu mayoritas filmnya mendiskriminasi, membangun imajinasi yang buruk tentang Islam dan orang Arab gitu. Jadi dia bikin dokumenter tentang itu gitu. Nanti kalau ini gua tampilin deh filmnya. Nah, jadi itu Om. Kalau buku misalnya Om, lu baca buku-buku keislaman gitu atau apa? Banyak, saya dapat buku-buku keislaman banyak sekali. Oh iya. Banyak banget. Lu ada 1-2 buku lah yang gue baca. Gue lupa judulnya juga apa. Karena pada saat saya mualaf itu, yang ngirimin buku, ngirimin sajadah, ngirimin banyak bos. Gitu. Ya, nanti saya sumbangkan karena tidak bisa dibaca semua. Tidak mungkin dibaca semua. Sudah mungkin dibaca. Al-Quran. Al-Quran ya pasti banyak banget. Banyak. Iya. Nggak ada yang ngirimin aplikasi buat beli. Buat beli. Al-Quran kan ada aplikasi. Oh iya. Bisa. Padahal tinggal buka ya. Tinggal buka. Al-Quran boleh didudukin nggak, Bos? Al-Quran apanya dulu nih? HP yang ada Al-Qurannya. Kalau HP yang ada Al-Qurannya boleh. Apa bedanya? Yang nggak boleh itu mushafnya. Apanya itu? Mushafnya, kitabnya. Kitabnya. Tapi dibawa ke kamar mandi juga kan kitabnya ada di HP, Bos. Iya, ada di HP. Sama kayak ada di kepala. Emang kalau ada di kepala, kepalanya nggak boleh masuk kamar mandi. Pintar sekali jawabnya. Tapi kalau didudukin walaupun ada di kepala ya nggak boleh. Oh iya, betul. Jadi kalau di HP boleh didudukin dong. Boleh. Di bawah WC pun boleh dong. Yang nggak boleh itu kalau di HP,
ada aplikasi Al-Quran, Anda juga ada website-website yang enggak. Oh, Bukan iya. karena digabungin sama Al-Qurannya, HP kita nggak seharusnya ada website yang enggak. Iya betul. Seenggaknya Yang ya, iya lah. beda folder lah ya. Enggak ya. Kalau baca Al-Quran di kamar mandi, yang di dalam HP. Kalau membaca Al-Quran nggak boleh di kamar mandi. Walaupun di dalam HP. Walaupun di dalam HP. Oke, siap. Membacanya nggak boleh. Siap. Saya memang agak jarang sih. Walaupun nggak di kamar mandi, kayaknya Anda agak Ya jarang. itu maksud saya. Iya. Gue nih sering kali ketemu sama mu'alaf gitu. Siap. Komunikasi sama mereka. Menurut lo, dan gue tipikal yang ngelihat lo nih oke lah sebagai mu'alaf. Gitu. Kalau yang ngomong Habib mengatakan Deddy Corbuzier oke sebagai mu'alaf, sah. Artinya belajar, kemudian nggak memaksakan, pelan-pelan ngikuti iramanya. Karena menurut gue itu yang penting. Kalau cepet tapi nggak natural ya percuma. Betul. Karena menurut gue iman dan Islam itu genuine. Ya, betul. Karena itu gue belajar iman aja, gue tuh belajar kepada anak-anak gitu, yang terus berimajinasi bahwa Tuhan itu baik. Betul. Orang dewasa tuh kadang curiga loh sama Tuhan. Gue besok dapat rezeki apa enggak? Itu udah curiga. Nggak sepenuhnya mengimajinasikan Tuhan itu baik. Kadang ketika dikasih musibah dia nganggep Tuhan gimana sih gitu. Betul. Nah, gue selalu salut pada perjalanan iman dan Islam orang yang genuine gitu, yang pelan tapi pasti gitu. Nah, menurut lo, kan mu'alaf tuh seharusnya seperti apa dalam menjalani agamanya, dalam ketika dia sudah mu'alaf? Saya nggak bisa menilai, gini ya, gue nggak berani menilai secara spesifik karena orang mu'alaf banyak tujuan beda-beda. Ada orang yang mu'alaf karena jalur pingin kawin. Oh iya. Saya kan jalur nutrisi. Jalur nutrisi. Kalau jalur pingin kawin nggak boleh. Tidak boleh. Nggak gitu boleh kan. secara Islam. Tapi kan ya siapa tahu jalur pingin nikah, hidayah, beneran. Kita kayak gini benar juga gitu. Nah tapi gini, intinya gini. Menurut saya pribadi, mu'alaf yang benar itu adalah saatnya belajar. Yang namanya mu'alaf itu anak baru masuk sekolah. Belajar. Nah namanya belajar itu dari mana saja. Kepada siapa saja. Cuman manusia kan diberikan akal sama Allah. Jadi ketika belajar pun gunakanlah akal. Gitu. Kalau maksudnya kita baru pindah sekolah lah, anggap aja begitu. Kita baru pindah sekolah. Tiba-tiba di sekolah yang baru 2 tambah 2 tuh 6 ya. Ya jangan diterima juga dong, gitu maksudnya. Oke, jadi dikunyah lah semua informasi. Iya. Ambil semua informasi tapi dikunyah dulu. Tapi dikunyah dulu, jangan mentelan aja. Menurut ini berarti 6 bener 6, nggak bisa gitu. Nah, oleh karena itu kita tanyalah sama orang lain lagi. Ini ada yang bilang 2 kali 2 sama dengan 6 nih. Bener nggak nih gini nih? Oh tidak. Nah, kita ambil yang paling masuk ke logika, masuk ke akhlak, dan yang paling bisa membahagiakan orang lain. Menurut gue. Yang paling bisa membahagiakan orang lain. Itulah dia, Bib, pertanyaan-pertanyaan gue ke NTB tadi, kayak misalnya menyiksa hewan di jalan, gitu ya. Anggaplah yang satu ngomong A, satu ngomong B. Maka saya akan mengambil jalur yang paling bisa membahagiakan orang lain. Bahkan semua makhluk, bahkan nggak semua hanya makhluk. orang. Karena ada kata-kata yang mengatakan, peduli amat itu anjing punya siapa. Wah, ini tidak membahagiakan orang loh. Ya. Anda nggak tahu yang orang punya anjing itu gimana rasanya loh, Anda nggak tahu loh. Gitu. Sangat mencintai anjingnya. Kita nggak pernah tahu. Dan ngapain pula kita harus gini. Ngapain gitu loh. Gue nggak ngerti, gue nggak masuk. Jadi logika gue nggak masuk. Jadi mu'alaf yang benar menurut saya adalah ketika Anda terus belajar, terus dikunyah, terus bertanya, lalu patokannya satu. Itu tadi yang Habib ajarkan, bahwa cinta dan akhlak. Itu doang. Kalau tidak masuk ke area cinta, tidak masuk ke akhlak, berarti ada yang salah. Dan kita akhirnya belajar lagi. Dari orang lain untuk mengkompen ya, lihat mana yang sebenarnya apa sih maksudnya ya akhirnya dengan mengkomparasikan pendapat-pendapat. Sama aja seperti orang belajar bela diri. Orang belajar bela diri karate, orang belajar bela diri taekwondo, ditanya mana yang paling bagus, tergantung nanyanya sama siapa. Yang karate bilang karate paling bagus, taekwondo bilang taekwondo paling bagus. Nggak bisa ngomong, berantem di jalanan yang menang tukang beca.
Kalau enggak yang menang yang pegang pistol. Ya menangnya pegang pistol. Lo pakai jurus apapun dari jauh, dor, Iya, habis lo. iya. Jadi akhirnya ya kita harus lihat dulu logikanya seperti apa gitu loh. Jadi memperbanyak referensi lah. Betul. Kuncinya Supaya udah. logikanya bisa masuk. Referensi sehingga kita tahu nih sebenarnya maunya hadis ini, maunya kok ayat ini apa sih dari berbagai pendapat yang Makanya ada. orang-orang seperti Habib ini adalah orang-orang yang harus didukung oleh pemerintah. Ya, didukung. Karena orang-orang seperti Habib ini adalah orang-orang yang selalu membantu menyuarakan Pancasila, NKRI, membela, hidup matinya membela. Jangan sampai ketika Habib ada apa-apa, tidak dibelain. Tenang, tapi ada Allah yang belain saya. Betul. Saya tuh dari kecil, Om, diajari sama ayah saya, intan surullah yang suruhkum. Lu pegang pokoknya ini, kata ayah saya. Jika lu nolong Allah, Allah akan tolong lu. Ya tentu Allah butuh sesuatu ya, butuh perantara untuk menolong. Tapi maksud gua, gua gak merancang apapun untuk minta dibela oleh selain Allah. Gitu. Jadi biar Allah yang ngurusin. Saya yang mintain barusan. Saya yang mintain barusan. Iya. Saya mintain. Nanti saya ganti, Anda mintain ke pemerintah, nanti saya ganti, saya mintain ke Nabi Muhammad, Anda dikasih syafaat. Alhamdulillah. Ya, di akhirat ya. Anda kasih saya dunia. Tapi jangan saya cepat-cepat lah. Jangan cepat-cepat. Akhiratnya. Yang terakhir, saya sih berharap bahwa orang-orang seperti Habib ini banyak di Indonesia. Diperbanyak, banyak. Dan saya yakin orang-orang seperti Habib Ja'far ini banyak di Indonesia yang namanya tidak terdengar. Gitu. Nah, inilah tugasnya kita, konten kreator, tugasnya pemerintah, tugasnya teman-teman semua, yang mulai berani bersuara. Gitu. Karena Indonesia itu hancur bukan gara-gara orang tidak benar banyak ngomong, tapi banyak kan orang benar malas bicara. Karena bicara diserang, bicara diserbu. Kalau tidak ada orang-orang seperti Habib, tidak ada orang-orang seperti saya contohnya yang berani bertanya begini, maka informasinya akan jadi satu arah. Gitu. Kan kita nggak jelek-jelekin orang, kita nggak ngata-ngatain orang. Tapi kalau kita tidak setuju, kita protes, kita kritik, harusnya bisa. Seharusnya yang dikritik pun senang. Yang dikritik pun senang. Kita dikritik pun ya kita blok kok. Kita senang. Oh iya. Coki itu, bukan saya. Saya Mas. Habib, makasih banyak. Ambil manfaatnya. Makasih Om Ded ya. Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.